Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Optimasi Kendala. Optimasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi, nilai efektif yang dapat dicapai. Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Optimasi terkendala yaitu maksimisasi atau minimisasi fungsi tujuan dengan beberapa kendala, sehingga mengurangi kebebasan dari perusahaan untuk pencapaian optimisasi tanpa terkendala. Optimisasi terkendala dapat dipecahkan dengan substitusi atau dengan metode pengalih Lagrange. Selanjutnya, analisis optimasi dapat mudah dijelaskan dengan mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output, yang mana memaksimalkan laba total dengan mempergunakan kurva penerimaan total dan biaya total dari bab yang menentukan tahap analisis marginal berikutnya yang merupakan perhatian utama kita. Optimasi dengan analisis marginal, sementara perusahaan memaksimalkan laba yang ditentukan dengan kurva penerimaan total dan biaya total. Analisis marginal merupakan salah satu konsep terpenting pada ekonomi manajerial secara umum dan dalam analisa optimasi khususnya. Menurut analisis marginal, perusahaan memaksimumkan keuntungan bila penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Selanjutnya, ada macam-macam penyelesaian ekonomi. Yang pertama ada optimasi tanpa kendala. Memiliki bentuk umum min f dalam kurung x. F dalam kurung x adalah fungsi skalar yang didefinisikan pada ruang vektor x Rn. Penyelesaiannya dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Bila x adalah titik minimum, maka f dalam kurung x sama dengan 0. Bila h dalam kurung x adalah positif definitif, maka x yang memenuhi syarat f dalam kurung x sama dengan 0, maka titik minimum. Dua, optimasi dengan kendala. Secara umum, masalah optimasi berkendala dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu masalah maksimasi dan masalah minimasi. Masalah maksimasi laba penerimaan atau output tunduk kepada kendala sumber daya. Yang kedua, masalah minimasi biaya tunduk kepada kendala kuantitas atau kualitas output. Optimasi terkendala dapat dipecahkan dengan 1. Substitusi. Masalah optimasi terkendala dapat dipecahkan mula-mula dengan memecahkan persamaan kendala untuk satu dari variabel keputusan dan kemudian mensubstitusikan nilai variabel ini dalam fungsi tujuan yang dicari perusahaan untuk dimaksimumkan atau diminimumkan. Prosedur ini mengubah masalah optimasi terkendala menjadi masalah optimasi tanpa kendala. Selanjutnya, metode pengalih Lagrange. Teknik Lagrange digunakan untuk memecahkan masalah-masalah optimasi terkendala dengan cara menggabungkan fungsi tujuan mula-mula dengan persyaratan kendala. Fungsi ini dibuat untuk memastikan bahwa jika fungsi mencapai nilai maksimum atau minimum, maka fungsi tujuan akan maksimum atau minimum, bahwa semua persyaratan terkendala terpenuhi. Contoh,
Metode substitusi. Sebuah perusahaan memproduksi produknya dengan menggunakan dua pabriknya yang bekerja dengan fungsi biaya total TC sebagai berikut. TC sama dengan 3 kali 2 ditambah 6 Y2 min XY, di mana X merupakan output dari pabrik yang pertama dan Y merupakan output dari pabrik yang kedua. Manajemen berusaha menunjukkan kombinasi biaya terendah antara X dan tunduk kepada kendala bahwa total harus 20 unit. Jawabannya, tujuan meminimumkan TC sama dengan 3 dikali 2 ditambah 6Y2 dikurang XY dengan kendala X ditambah Y sama dengan 20. Selesaikan kendala X lalu substitusikan nilai tersebut ke dalam fungsi tujuan. Maka X sama dengan 20 dikurang Y, TC sama dengan 3 20 dikurang Y, 2 ditambah 6Y kurang 20 dikurang Y, Y. 3 dalam kurung 400 dikurang 40Y dikurang Y2 tutup kurung ditambah 6Y2 dikurang dalam kurung 20Y dikurang Y2 tutup kurung. Jadi sama dengan 1200 dikurang 120Y ditambah 3Y2 ditambah 6Y2 dikurang 20Y ditambah Y2 sama dengan 1200 dikurang 140 ditambah 10Y2. Kemudian cari turunan pertama dari fungsi TC lalu samakan turunan tersebut untuk mendapatkan nilai Y. DTC garis miring DY sama dengan min 140 ditambah 20Y sama dengan 0. 20Y sama dengan 140. Y sama dengan 7. Sesuatu pengujian terhadap tanda dari turunan kedua yang ditaksir pada titik tersebut akan membuktikan bahwa titik minimum ditemukan. DTC di garis miring DY2 sama dengan plus 20. Kemudian turunan kedua adalah positif, maka Y sama dengan tanda tanya. Pastilah merupakan titik minimum. Masukkan nilai Y ke dalam persamaan kendala untuk mengetahui kuantitas optimum yang diproduksi oleh pabrik X. X ditambah 7 sama dengan 20, X sama dengan 13. Kemudian masukkan nilai X ke dalam persamaan TC untuk mendapatkan nilai biaya terendah dalam menghasilkan 20 unit produk. Kepersamaan tersebut adalah TC sama dengan 3 dalam kurung 13, 2 ditambah 6 dalam kurung 7, 2 min 13 kali 7 dalam kurung sama dengan 710. Lalu yang ketiga ada teknik optimasi dengan kalkulus. Sebagaimana namanya, teknik ini menggunakan perhitungan matematis atau kalkulus. Teknik ini digunakan untuk yang pertama, menentukan nilai maksimum atau minimum output produksi yang dapat menciptakan laba maksimal. Caranya adalah menggunakan turunan atau derivasi tingkat 1 dari suatu fungsi. Lalu yang kedua, membedakan antara nilai maksimum dan minimum. Caranya adalah dengan menggunakan turunan atau derivasi tingkat kedua. Yang keempat ada optimasi multivariate. Optimasi multivariate merupakan proses penentuan nilai maksimum atau minimum atas suatu fungsi yang memiliki dua atau lebih variabel. Langkah yang perlu ditempuh adalah terlebih dahulu melakukan derivasi secara parsial dan kemudian mengujinya dengan melalui proses maksimasi fungsi multivariabel. Oleh karena itu, sering disebut partial derivatif. Lalu selanjutnya ada peralatan manajemen baru untuk optimasi. Yang pertama, perbandingan atau benchmarking. Perbandingan berarti menemukan dengan cara terbuka dan jujur bagaimana perusahaan lain dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih baik, lebih murah, sehingga perusahaan lain bisa meniru dan memperbaiki cara yang lebih baik dan efisien. Lalu yang kedua, ada manajemen mutu terpadu. Usaha ini untuk memperbaiki kualitas produk dan proses perusahaan sedemikian rupa, sehingga secara konsisten memberikan nilai kepuasan yang mungkin meningkat kepada pelanggan.
Lalu yang ketiga, perluasan pembatasan atau breadbanding. Menghapus berbagai tingkat gaji yang terlalu banyak untuk mendorong perpindahan antar pekerja di dalam perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja dan menurunkan biaya. Lalu yang keempat, model bisnis langsung. Perusahaan berhubungan langsung dengan konsumen, menghilangkan waktu dan biaya distribusi dari pihak ketiga. Lalu yang terakhir ada membuat jaringan kerja. Pembentukan aliansi strategis temporer agar setiap perusahaan dapat mengembangkan kemampuan terbaik. Lalu selanjutnya ada menggambarkan hubungan ekonomi. Untuk menggambarkan hubungan ekonomi dapat disajikan dalam bentuk persamaan tabel atau grafik. Jika bentuk hubungan ekonomi tersebut sederhana, maka tabel dan grafik sudah cukup untuk menggambarkan hubungan tersebut. Harus menggunakan persamaan matematis juga sangat berguna dalam menentukan solusi optimal dari suatu masalah. Sebagai contoh, misalnya hubungan antara hasil penjualan atau total revenue atau TR dengan jumlah output atau Q yang dijual dapat disajikan dalam bentuk persamaan atau fungsi sebagai berikut. TR sama dengan 100Q dikurang 100Q kuadrat. Hubungan nilai total dengan marginal. Hubungan antara nilai marginal dengan nilai total dalam analisis pengambilan keputusan berperan penting karena jika nilai marginal tersebut positif, maka nilai total akan meningkat, dan jika nilai marginal tersebut negatif, maka nilai total akan menurun. Maksimalkan fungsi laba atau fungsi apa saja terjadi pada titik di mana hubungan marginal bergeser dari positif ke negatif. Hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal. Hubungan antar nilai rata-rata dengan marginal juga penting dalam pembuatan keputusan manajerial, karena nilai marginal menunjukkan perubahan dari nilai total. Maka jika nilai marginal tersebut lebih besar dari nilai rata-rata, pasti nilai rata-rata tersebut sedang menaik. Misalnya, jika 10 pekerja rata-rata menghasilkan 200 unit output per hari, dan pekerja ke-11 atau tambahan menghasilkan 250 unit, maka output rata-rata dari pekerja meningkat. Penggambaran hubungan antara nilai total, marginal, dan rata-rata. Slope adalah suatu ukuran kemiringan sebuah garis dan didefinisikan sebagai tingginya kenaikan atau penurunan per unit sepanjang sumbu horizontal. Slope dari sebuah garis lurus yang melalui titik asal ditentukan dengan pembagian koordinat Y pada setiap titik pada garis tersebut dengan koordinat X yang cocok. Macam-macam biaya. 1. Biaya total atau total cost, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang terdiri dari biaya tetap total atau total fixed cost TFC dan biaya variabel total atau total variable cost TVC dalam memproduksi sejumlah output. 2. Biaya rata-rata atau average cost, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan satu unit output. 3. Biaya marginal cost, yaitu tambahan biaya dikeluarkan oleh perusahaan akibat adanya tambahan output yang diproduksi sebanyak satu unit. Fungsi dan diferensiasi. Fungsi merupakan suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara suatu variabel dengan satu atau beberapa variabel yang lain. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Namun demikian, sebuah fungsi tidak harus mengandung konstanta, jadi mungkin sekali mengandung konstanta dan mungkin juga tidak.
tetapi keadaan ini sama sekali tidaklah mengurangi arti dari sebuah fungsi. Diferensiasi merupakan proses penentuan derivatif dari sebuah fungsi. Dengan kata lain, diferensiasi adalah proses menentukan turunan suatu fungsi, yaitu menemukan perubahan y untuk perubahan x pada saat perubahan x mendekati 0.